Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan, nama saya Asep Sofyan sebagai guru PAI pada Mapel Akidah Akhlak dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model pembelajaran PBL pada kelas 4 di MI Muslimin Nagrog dengan materi iman kepada Rasul dan Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya nanti sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan untuk penambahan nilai. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita memimpin doa dulu. Yang biasa memimpin doa, silahkan. Ketua kelasnya siapa? Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan juga kepahaman. Amin. Amin. Oke, membaca doa kita sudah. Kita sudah biasa setelah membaca doa kita membacakan surat-surat pendek dulu sebelum kita memasuki pelajaran. Oke, untuk sekarang silakan bacakan dulu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Ara'aita in kana 'ala nawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatil qadibatin qati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u janiyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran untuk hari ini, Bapak akan mengabsen dulu satu persatu kalian ya. Mulai dari yang pertama, siap tunjukkan tangan. Anton. Oke, yang kedua Delia. Hadir. Yang ketiga Dewi. Hadir. Selanjutnya Kapka. Hadir. Selanjutnya M Alfa.
Sakit. Terus yang selanjutnya pikan. Sakit. Selanjutnya pikri. Hadir. Hadir. Terus bahri. Hadir. Terus pahri. Hadir. Terus gilang. Hadir. Terus ajis. Hadir. Terus padli. Sakit. Terus ilham. Hadir. Terus jaki. Sakit. Terus napisa. Terus najwa. Terus radit. Terus Sherlina. Terus Siti Nurhasanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada teman kita yang sakit 3 orang. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita seperti hari ini yang kita lakukan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran, oke, periksa dulu kerapiannya masing-masing. Kali aja ada sampah di sekelilingnya, silahkan pungut dulu sampahnya, buang ke tempat sampah yang sudah disediakan di luar. Udah bersih, udah? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Tapi sebelumnya, sebelum beranjak ke pembelajaran ini, minggu kemarin Bapak sudah membahas tentang kisah persahabatan Nabi dan Rasul. Yaitu, masih ingat kisah persahabatan Nabi dan Rasul? Ingat. Apa aja? Siapa yang disebutkan sahabat Rasul? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu ialah Abdullah bin Abu Quhafah, ya. Terus peristiwa apa aja yang terjadi saat zaman sahabat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu terjadi pada 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Terus yang kedua, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam tatkala Rasulullah sedang sakit. Terus yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah dari istri Rasulullah, ya. Nah, itu pelajaran yang minggu kemarin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat apa yang Bapak sampaikan di minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk pelajaran yang hari ini Bapak sampaikan yaitu beriman kepada Rasul dan Nabi. Ya, dalam pelajaran hari ini Bapak akan menayangkan satu buah video, dan dari video itu nanti adik-adik menuliskan apa yang dimaksud dalam video nanti. Terus adik-adik catat, nanti akan Bapak bentuk kelompok, adik-adik membentuk kelompok, nanti diskusikan apa yang terjadi di dalam video nanti. Adik-adik bisa diilustrasikan, terus dicatat apa yang nanti jadi intisari dari pembahasan dalam video nanti, ya. Oke. Untuk selanjutnya itu silahkan adik-adik perhatikan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu satu, menguraikan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan baik. Yang kedua, menguraikan nama-nama Nabi dan Rasul dengan baik. Yang ketiga, menyimpulkan kembali tugas serta sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Terus, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala beserta sifat wajib, mustahil, dan jaidnya dengan tepat. Nah, kompetisi dasar dari nanti pembahasan ini yaitu memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Terus mengkomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala
beserta sifat wajib, mustahil, dan jaidnya. Terus metode pembelajaran hari ini yaitu 1. Simulasi, 2. Percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, nanti setelah adik-adik memperhatikan video yang nanti Bapak tayangkan, nanti adik-adik bikin kelompok, lalu diskusikan. Setelah adik-adik selesai mendiskusikan, lalu memaparkannya di depan kelas. Nanti tunjuk siapa yang jadi perwakilannya untuk memaparkan di depan. Mengerti? Oke, biar lebih semangat lagi. Tepuk semangatnya mana? Ayo. Tepuk semangat. Oke, udah semangat ya, fokus ya. Nah, silahkan perhatikan video di depan. Nah, peta konsep dari video di depan ini yaitu, nah ini, makna iman kepada Rasul Allah. Silakan adik-adik catat, nanti yang bisa dicatat apa mengenai makna iman kepada Rasul Allah. Apa yang dianggap penting dari video ini, silakan catat untuk nanti kegiatan kelompok adik-adik. Nah, ini dalil tentang iman kepada Rasul. Nanti akan muncul pertanyaan, dalilnya apa? Sesuai Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ini nama-nama nabi Rasul yang wajib diimani, yaitu ada berapa? 25. Nah, 25 ini wajib adik-adik ketahui. Ya. Dan wajib adik-adik mengimani ini. Ya, diantaranya 1, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini wajib adik-adik ketahui, wajib dihafalkan. Ini wajib tahu, yang nama 25 Nabi dan Rasul ini wajib adik-adik ketahui ya. Nah, ini sifat-sifat yang mustahil pada Rasul, yaitu hijib, hitman, hianat, baladah. Ini sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Nah, ini tujuan diutusnya Rasul, yaitu menyampaikan wahyu Allah, terus membimbing manusia ke jalan yang lurus, memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ini hikmah beriman kepada Rasul. Hikmahnya apa? Nanti bakal muncul di pertanyaan yang menjadi kerja kelompok nanti.
Udah mencatat semua? Ya. Dari 25 nabi dan rasul tadi, ada 5 yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu diantaranya 1 Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang mempunyai gelar ulul azmi tadi, ada beberapa peristiwa atau disebut mujizat, yaitu diantaranya 1 mujizat Nabi Nuh alaihissalam adalah dapat membuat perahu yang besar. Perahu tersebut dapat menyelamatkan seluruh kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum yang ingkar berupa banjir bandang. Itu yang pertama ya, mujizat Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anggota tubuhnya tidak hangus saat dimasukkan ke dalam kobaran api. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Namrud tahu bahwa yang menghancurkan berhala-berhalanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai hukuman Raja Namrud memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mujizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mujizatnya adalah memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Dari tongkat itu pula Laut Merah dapat terbelah menjadi jalan yang dapat dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ketika sedang dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya. Yang keempat, mujizat Nabi Isa alaihissalam adalah dapat menghidupkan burung yang semula mati, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, dan dapat menyembuhkan penyakit kusta. Dan yang kelima adalah mujizat Nabi Muhammad SAW adalah dapat membelah bulan menjadi 2, celah-celah jarinya dapat mengeluarkan air, dan mujizat terbesarnya adalah Al-Quran. Nah, itu intisari dari video tadi yang Bapak sampaikan. Gimana? Adik-adik mengerti? Oke. Kalau misalkan sudah mengerti, mudah-mudahan apa yang nanti yang tadi adik-adik perhatikan di dalam video ini, adik-adik bisa mempelajarinya untuk dilaksanakan atau untuk menyampaikannya, dihafalkan jumlah 25 nabi dan rasul serta sifat-sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaidnya. Itu adik-adik harus hafalkan dan harus bisa menerapkan untuk di lingkungan masing-masing. Oke, untuk selanjutnya silahkan seperti yang Bapak tadi sampaikan, adik-adik dibentuk menjadi 3 kelompok. Silahkan kelompoknya tentukan adik-adik masing-masing dan silahkan untuk membuat kelompoknya.
Ya, geser dulu lah ibu. Oke, di mana? Dia. Mana biar dia. Seberang yuk. Papayun-payunnya di dia. Timah. Yo, kalau yang sudah silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke. Gilang mau di mana? Di sana. Anton, udah siap kelompoknya? Udah siap belum? Nah, kalau sudah, Bapak sudah siapkan kertas kosong. Nanti apa yang tadi anak-anak perhatikan di dalam video yang Bapak sampaikan tadi, silahkan tuangkan di sini apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, terus sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiz dan sifat-sifat mustahil, terus hikmah, sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk kelompok 2 sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Untuk kelompok 3 yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Silakan adik-adik tuangkan apa yang tadi adik-adik dapatkan dalam video yang Bapak sampaikan tadi. Silakan catat. Untuk waktu diskusinya silakan Bapak beri waktu 10 menit. Ya. Siap. Ayo, silakan. Oh. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Oke, saatnya ngamacakan kamu. Oke, coba cek dulu. Apa? Bisa ngamacakan aja. Suka apa ini rata. Caket kene kali angkat tongsisnya deh. Tak gitu. Oh, punya siapkan 2 orang perwakilannya nantinya untuk maju ke depan untuk menjelaskan apa yang adik-adik dapatkan dari video tadi yang Bapak sampaikan. Seberapa menit ya? Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Apa atau harus gimana misalkan. Silahkan tanyakan. Kalau misalkan udah mengerti, ya alhamdulillah.
Apa? Hah? Ya, nanti dia macam nanti dia terus ke dia. Ada yang sudah? Nah. Silakan yang sudah, siapa? Kelompok 1 sudah? Sud kelompok. Silakan maju ke depan, siapa yang perwakilan dari kelompok 1 siapa? Punten lah tuh, punten. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Nabi seorang hamba yang Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul, Nabi yang diutus dengan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul Al-Quran. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Qiyas Al-Anbiya ayat 25. Hadis, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. HR Bukhari. Fungsi dan tujuan iman kepada Nabi dan Rasul: membimbing manusia ke jalan yang benar, menyampaikan wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teladan dalam akhlak mulia dan ibadah, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Siapa perwakilannya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. 1. Sidik, benar, selalu berkata benar. 2. Amanah, dapat dipercaya, tidak pernah khianat. 3. Tabligh, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. 4. Patona, cerdas, memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami dan menyampaikan wahyu. Sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Gigi, dusta, Nabi dan Rasul tidak mungkin berbohong. 2. Khianat, tidak dapat dipercaya, Nabi dan Rasul selalu dapat dipercaya. 3. Iman, menyembunyikan, Nabi dan Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu. 4. Pada bodoh, Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan tinggi. Sifat jahil bagi Nabi dan Rasul. Bersifat insaniyah, memiliki sifat manusiawi seperti makan, minum, sakit, dan wafat.
tidak mengurangi keutamaan mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya, tidak selalu membawa syariat baru. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu, membawa syariat baru. Hikmah iman kepada Nabi dan Rasul memotivasi untuk meladani anak Nabi dan Rasul, memperkuat keyakinan akan kebenaran Islam, membantu memahami ajaran Islam dengan benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Alhamdulillah, diskusi untuk materi pembelajaran hari ini udah sukses. Adik-adik udah bisa memaparkan apa yang tadi isi dari video tadi, udah bisa adik-adik tuangkan di dalam tulisan dan bisa memaparkannya di depan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya adik-adik bisa lebih baik lagi dalam obrolannya supaya tidak terbata-bata, supaya bisa lebih jelas. Terus intisari dari pelajaran hari ini yaitu iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Nah, itu. Terus yang kedua, iman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang manusia pilihannya untuk mengajak umat manusia beribadah kepadanya. Terus yang ketiga, Nabi dan Rasul yang termasuk dalam ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu Nabi dan Rasul ulul azmi adalah Nabi dan Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan dan harus adik-adik bisa bisa terapkannya untuk di lingkungan gitu. Terus sifat-sifat Nabi dan Rasul ada 3 yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaid. Tadi udah disampaikan sifat-sifat wajibnya apa, sifat-sifat jaidnya apa. Nah, dari sifat-sifat tadi ada sifat jaidnya 1, sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4. Itu harus adik-adik perhatikan, harus adik-adik hafal, dan harus adik-adik bisa diterapkannya untuk di lingkungannya masing-masing. Nah, kesimpulan dari materi ini, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi ini? Silakan. Silakan yang bisa menyimpulkannya, acungkan tangan. Oh, silakan. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Pentingnya memahami dan meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman yang kuat, kita dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Terima kasih. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Melalui iman ini kita memahami pentingnya mengikuti ajaran Allah, meneladani sifat mulia Nabi dan Rasul, serta hidup sesuai tuntunannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua untuk hari ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau untuk hari ini mungkin waktunya sudah tidak mencukupkan ya. Bisa untuk dilanjut di minggu depan yaitu tentang lembar kerja peserta didik yaitu penilaian untuk hari ini apa yang adik-adik dapatkan. Nanti ada pertanyaan di sini dan dikumpulkan untuk minggu depan karena untuk hari ini waktunya tidak cukup. Mungkin adik-adik bisa mengumpulkannya di minggu depan ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini
cuman sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik, bisa adik-adik mengerti. Gimana penyampaian tadi di video tadi, dimengerti semua tidak? Oke, alhamdulillah kalau dimengerti. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan minggu depan bisa bertemu lagi dengan Bapak, dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak masuk untuk hari ini yang lagi sakit, mudah-mudahan minggu depan bisa berkumpul bersama kita dan sehat walafiat. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.